Halo, selamat siang umat manusia. Saya bakal review chopper dengan harga pelajar dengan basic mesinnya Honda Mega Pro. Harga pelajarnya di Enggal Modified ya, karena biar nggak banyak yang nyalain lagi. Oke, langsung aja kita review sampai tuntas. Oke cuy, ini chopper modelan begini tuh udah bikin kita yang ketiga ya. Jadi yang pernah saya posting di Instagram pribadi saya, yang saya sebut chopper harga pelajar, ada yang komen harga berapa, ada banyak juga yang komen, bukan banyak, ada juga yang komen pelajar di Amerika lah, harga pelajarnya sekian. Hei, makanya kalau masih jadi pelajar nggak usah main motor, belajar aja dulu yang benar, tuntasin sekolahnya, kerja cari duit yang banyak baru main motor gitu ya. Jadi ini chopper harga pelajar di Enggal Modified karena setiap bengkel punya standar harga masing-masing cuy. Ini harga termurahnya di Enggal Modified untuk bermain chopper. Kalau ngomongin rate harga termurah terendah itu kita dari harga 15 juta untuk satu unit motor. Motor apa? Langsung aja WhatsApp di admin Enggal Modified ya. Langsung aja kita bahas ini motor. Dari awal udah opening tadi saya sebut kalau motor ini dengan basic mesin Honda Mega Pro ya cuy, 150 cc dengan mesin inline. Pastinya teman-teman tahulah Mega Pro banyak banget di pasaran di se-Indonesia Raya. Mesinnya bandel, enak, irit, kuat, cakep lah pokok. Dan kita rubah total jadi chopper dengan frame tipe rigid. Sebenarnya teman-teman bisa kalau mau dengan tipe frame softail ya, jadi ada suspensinya dan sebagainya, itu bebas-bebas saja, tapi balik lagi di keuangannya gitu. Kalau kita suruh buat apa aja mah siap, gerak, laksanakan gitu. Langsung kita bahas dari bagian depan. Jadi untuk shock depan kita pakai model teleskopik, nggak pakai Springer ya, karena harganya terbilang murah ya, jadi disesuaikan juga dengan semua barang-barangnya gitu, karena kita kerja cari untung bukan cari buntung gitu. Dan kita bikin dengan part semuanya baru, bahkan bahan-bahan besi pun semuanya, tangki apapun semuanya kita pakai pipa atau bahan besinya baru. Jadi kita nggak main dari pasar loak. Pertama itu, kedua spare part yang terpasang juga baru, kita nggak pakai barang bekas cuy gitu. Seandainya pakai barang bekas pun bisa bakal harganya lebih murah. Belum tentu juga, kadang proses barang bekasnya itu memakan waktu yang lebih lama gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau ngebangun motor sendiri mending bermain di barang baru. Kalaupun barang bekas cari yang masih mulus gitu. Pakai Ninja 150 untuk suspensi depannya, panjangnya udah sesuai, nggak perlu dipendekin, nggak perlu di apa-apain lagi, udah pas banget. Terus untuk segitiga atau triple T nya kita pakai bawaan dari Ninja juga, jadi satu paket ya teman-teman, tinggal di custom atau dipoles seperti gimana kemauannya biar makin cakep sesuai dengan motornya. Untuk stangnya otomatis bikin ya, jadi stangnya itu posisi ridingnya itu enak banget cuy. Ini cuy, jadi nggak terlalu nunduk, nggak yang terlalu tinggi, gini dan sebagainya. Kalau saya sih lebih senang stang yang modelan gini, jadi lebih enak dipakai dan nggak terlalu lebar gini. Dan pastinya kita juga sesuaiin dengan mesin ya, jadi mesinnya terbilang nggak terlalu gede kecil. Stangnya kalau yang terlalu tinggi atau itu masalah selera, karena menurut saya lebih sesuai dengan model stang yang seperti ini. Untuk disc brake depan master disc kita pakai punya CRF, kaliper kita pakai Agras, dan tromol set kita CRF juga depan belakang. Dia kelihatan lebih cakep aja sih, mirip-mirip lah ya sama punya KLX, cuman beda modelan di tempat jari-jarinya. Nah untuk velg depannya kita pakai ring 21, ban ukuran 321 pastinya ya, nggak mungkin lah velgnya 21 bannya 19 gitu ya. Untuk bannya Swallow dan
Kita belakang pakai ukuran velg 300, merek Rossi, depan belakang ban swallow 450, ring 17 cuy. Kali ini kita joknya pakai tipe yang per. Jadi ini enak banget. Cuman kalau ngomongin masalah gantengnya atau cakepnya, jadi ya itu masalah seleranya teman-teman sendiri. Kalau saya pribadi lebih suka jok yang langsung jadi kesatuan dengan spakbor cuy. Cuman yang pasti keras. Kalau yang pakai per begini dia itu lebih lembut. Jadi bagian belakang yang rigid ini nggak terasa di pinggang, di pantat itu. Joknya enak banget gitu. Dan di bawah jok, bawah frame nih itu ada box kelistrikan ya. Jadi coil, CDI, kiprok dan sebagainya itu kita masuk di dalam box kelistrikan ini cuy. Jadi aki aja memang nggak sengaja kita masukin. Kenapa? Biasanya di BMW kan langsung masuk. Kalau langsung kita masukin ruangnya cukup. Cuman di bagian bawah sini ntar terlihat kosong. Jadi di bagian bawah itu kalau nggak ada box akinya dia terlihat kosong. Jadi akhirnya kita taruh aja di bagian bawah yang kosong itu untuk tempat akinya gitu. Untuk mesinnya Mega Pro kita finishing poles dan cat, terus crankcase-nya juga poles semuanya, udah bersih, ganteng. Memang sengaja polesnya nggak kita mengkilatin seperti yang chrome gitu ya, karena menurut saya motor klasik lebih cocok dengan warna-warna yang kurang-kurang mengkilat gitu. Dan karburatornya udah ganti, nggak originalnya, kita tambah velocity-nya custom, kita bikin sendiri. Dan motor ini simpel, nggak aneh-aneh, karena memang dengan harga yang saya bilang paket yang termurah, bukan termurah juga sih ya, tapi dengan paket harga yang standar lah untuk di Enggal Modified. Untuk lain-lainnya footstep kanan kiri kita bikin bahannya dural besi dengan ketebalan 8 mili, knalpot free flow, suaranya pasti mantep. Jadi semuanya detailing udah rapi, fungsi, jadi nggak asal-asalan bikin gitu. Jadi banyak yang bilang mungkin di Enggal Modified mahal dan sebagainya. Ya teman-teman bedain aja lah ya dengan harga yang menurut teman-teman murah itu berapa dan mahal itu berapa. Mesinnya kondisinya gimana, unit motornya gimana, kerapiannya gimana, kabel-kabelnya gimana, partsnya baru atau bekas dan sebagainya, bahannya pakai apa, itu juga akan mempengaruhi harga. Karena kita di Enggal Modified kita nggak mau main dengan apa ya, kayak frame dengan bahan yang asal-asalan, kita nggak mau cuy. Jadi untuk ketahanan, keamanan semuanya biar benar-benar terjaga dan awet. Cuman semoga cepat bosan ya mas. Jadi bikin lagi di Enggal Modified. Ini reviewnya agak sedikit keburu cuy, karena saya sendiri mau keluar, mau ada acara, dan motor ini sebenarnya belum finish 100% ya, karena masih ini ntar lagi mau pasang jalur stang kanan kiri, terus nih tutupnya homesteer dari awal ke Jogja dulu karena keburu-buru belum kepasang. Jadi habis ini bakal kita pasang semuanya biar benar-benar lebih rapi, detail dan cakep lagi gitu. Untuk tangkinya nih, bahannya biasanya kan besi ya. Nah biasanya gini ya suaranya, kali ini tek 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 tek. Kita keluarin tangki dari bahan fiberglass. Untuk ketahanannya, kekuatannya, banting aman kecuali kecelakaan ya. Kalau kecelakaan nggak tahu, pasti ya pecah lah, namanya fiber. Yang besi aja bisa bolong apalagi fiber gitu. Cuman kalau ngomongin ketahanannya dia tahan banget, kuat banget dan tebel. Jadi kenapa kita di motor ini kita pasang tangki fiber? Karena banyak tangki-tangki yang bermasalah, katakan gitu ya, dengan bahan besi, galvanis atau apapun, galvanis oke. Bagian bibir ketika dilas juga dia bakal berkarat, kotor, masuk di karbu. Jadi ya begitulah. Cuman kita lagi iseng-iseng nyobain beberapa tangki fiber di motor-motor kita. Ini kita main fiber udah dari 2010 dulu, kita bikin custom bag, jarum black, cek aja di berita atau di media apapun kita bikin Yamaha Fiction gede banget. Di Instagram saya juga ada, cek aja. Terus lampu depan nih.
Di Angle Modified kenapa sih choppernya kok rata-rata pakai LED? Pertama dia simple, kedua dia terang, karena keperluan motor memang kita pakai untuk keluar malam, keluar sore, nggak tentu lah gitu ya. Jadi kita memang perlu lampu yang benar-benar enak untuk dipakai jalan. Cuman kalau masalah model, nah itu masalah selera. Kalau saya suka LED yang kecil. Yang kecil kita custom dikit, udah lampunya terang, enak dilihat. Cuman ketika shoot Satria pasti mas lampunya silau bla 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 gitu. Cuman kalau masalah lampu itu terserah, kalau seandainya teman-teman mau ganti yang bulat klasik juga cakep kayak motornya Mas JC, kayak Scorpio yang satunya yang long fork belum ya, belum tayang. Setelah ini itu juga kita pakai lampu bulat warna kuning. Jadi masalah selera aja untuk itu. Kalau saya pribadi seperti di Yamaha XS, di CB400, di Royal Enfield itu saya pakai LED bulat, apalagi shocknya Springer, jadi biar kelihatan. Oke, langsung coba kita hidupin. Suaranya seperti apa sih ya? Dan gasnya terlalu gede. Jadi knalpot model free flow yang panjang gitu ya, suaranya itu khas banget untuk chopper gitu, tapi berisik dan nggak enak di telinga gitu, kayak trompet pecah gitulah suaranya. Suaranya aja gitulah ya. Mesin lebih denger suara karbunya cuy daripada suara mesinnya, jadi udah halus banget. Kopling banyak yang nanya teman-teman, kopling pakai apa mas? Selangnya yang panjang kita pakai handle rem, selang rem bukan handle rem ya, kita pakai selang rem. Kalau yang over panjang kita pakai punya Matic Mio dan sebagainya. Kalau nggak gitu kita pakai selang dan tali koplingnya dari Vespa cuy. Kalau yang rekomend sih Vespa ya, lebih enak. Cuman kadang nggak semua tempat atau di kota-kota kalian itu ada, cuman yang pasti ada Mio itu. Jadi tinggal dipotong sesuaikan kebutuhan, udah mantep gitu. Lain-lainnya udah beres, udah aman, udah pasti aman karena motor kita pakai ke Jogja, kita pakai sering riding di Banyuwangi kemana-mana, jadi udah pasti siap pakai dan meluncur Pak Bos Aceh. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Semoga video-video dari Angle Modified bermanfaat buat teman-teman semua dan selamat siang teman-teman.